Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali lagi hari ini saya bersama dengan suami, ada Eki yang ada di belakang layar. Kami bertemu dengan Bapak Ibu dan kita akan membahas renungan MTPJ khususnya pertanyaan mingguan. Nah, pembacaan dari periode 12 sampai 18 Februari 2023 itu dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42 dengan tema jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Ya, karena itu sebelum kita melihat setiap pertanyaan dan mendiskusikannya, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan Alkitab, kita melihat teks, dan karena itu mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur bahwa kebenaran firman yang telah siap kami renungkan di saat ini melalui diskusi pertanyaan MTPJ. Kami sungguh percaya Tuhan kesempatan ini ada karena kebaikan Tuhan. Maka berikan kami hati yang mau taat. Berikan kami Tuhan kemampuan dan kekuatan untuk dapat berdiskusi dengan baik yang tujuannya satu, menjadi berkat bagi banyak orang dalam pengembangan jemaat di mana kami ada, tapi juga pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kasihani kami, dan waktu ke depan hanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita lihat sama-sama pertanyaan apa di minggu berjalan ini. Oke, jadi pertanyaannya ada 3 ya untuk diskusi. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang menghakimi dari teks ya Injil Lukas 6 ayat 37 sampai 42? Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dapat diikuti pada YouTube kami khususnya ketika kami membahas bacaan ini yang akan segera kami posting nantinya latar belakang secara utuh dari kitab Injil Lukas ini, ataupun sebenarnya ada di video-video kami sebelumnya. Karena itu kita tidak akan bahas panjang, namun di kesempatan saat ini kita melihat sedikit ya, kalau kita membaca di buku MTPJ contohnya, maka kita akan menemukan bahwa memang Injil Lukas ini berbeda dari kitab Injil yang lainnya, karena memang Injil Lukas ini dia berbicara tentang keselamatan yang ditujukan bagi bangsa-bangsa, sehingga kalau Injil sinoptis yang lain itu melihat bagaimana orang kemudian berperilaku atau menekankan tentang karya salib itu, tetapi di sini khususnya bagaimana respon sebagai orang percaya ketika melihat karya salib itu. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus sendiri dengan tegas ketika dalam pelayanannya, apalagi di konteks bacaan kita saat ini, kita tahu bahwa dia dengan murid-muridnya sedang berada di Galilea, dan dalam hal ini mereka itu bertemu dengan berbagai orang, termasuk dari latar belakang pendidikan yang bisa saja tinggi, dari status ekonomi yang mampu, orang-orang yang superior lah, orang-orang yang dalam standar masyarakat mereka orang-orang terpandang, orang-orang terkemuka. Sehingga ungkapan jangan menghakimi sebagaimana dapat kita baca misalnya di sini pada ayat 37 ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ini memang menunjuk kepada Yesus yang mengecam perbuatan-perbuatan yang merasa diri paling suci, paling benar dari orang-orang tadi. Sehingga perkataan-perkataan ini menghakimi atau menjadi hakim dalam konteks ini adalah sebuah teguran. Karena kalau kita lihat dari akar katanya, krino, ketika bicara menghakimi atau menjadi hakim ini berasal dari bahasa Yunani krinete yang akar katanya krino. Nah, Yesus Kristus melihat bahwa memang ada satu krisis moral yang terjadi dan itu ditemukan
lakukan dalam teks ini juga ketika dia menyampaikan ini secara tegas. Sehingga kita melihat di sini bahwa ketika orang-orang yang tinggi, superior, orang-orang yang terkemuka, tahu agama, ahli-ahli Taurat ini kemudian melakukan penghakiman kepada masyarakat di waktu itu, maka mereka merasa saudara orang yang paling betulnya, ada orang sama dengan orang yang paling tahu. Makanya Yesus kecam perbuatan itu dengan menegaskan hal ini, jangan menghakimi. Di sini pakai kata krino yang dalam arti tidak boleh dilakukan. Jangan menghakimi menjadi hakim, merasa diri paling betul dan merasa diri paling benar dan orang lain salah. Sehingga ini menjadi satu kritikan sekali lagi ya bagi orang-orang yang ada di masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang kata krino ini atau menghakimi, dia sebenarnya ada banyak arti. Bisa berarti menilai, bisa juga membedakan, bisa menghukum, dan juga bisa menghakimi. Nah, arti mana yang benar itu tergantung pada konteks apa yang diangkat. Jika bernuansa negatif, kata krino diterjemahkan menghakimi, seperti teks kita ya. Sesuatu yang jangan dilakukan karena suka menyalahkan orang lain, menganggap diri paling benar. Dengan demikian, konteks ini menjadi pedoman utama dalam sebuah larangan jangan menghakimi. Nah, pada bagian lain ada juga ketika Yesus mengatakan kata krino ini dengan maksud lain. Misalnya kalau kita lihat Yohanes 7 ayat 24, Tuhan Yesus menasihati, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Artinya ada penghakiman juga yang dilakukan dengan adil, dan ini menyiratkan menghakimi itu diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan benar. Jadi bukan seperti konteks kita ya, karena memang kalau di konteks kita dia sampai di ayat 42 ayat 41 ya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Mereka yang suka menghakimi dan bilang orang berkesalahan, padahal orang sendiri lebih banyak salah, seperti itu. Oke, ya kita langsung pada pertanyaan kedua saja ya. Mengapa sifat menghakimi menjadi salah satu pergumulan gereja di masa kini? Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita baru bahas tentang gereja, maka ada dua, gereja gedung atau gereja orang-orang di dalamnya ya. Ini pasti menunjuk pada yang kedua, bahwa bicara tentang gereja yaitu orang percaya, kalau dia bertemu dengan orang lain atau semakin banyak orang, ya pasti akan adanya semakin banyak gesekan. Sehingga ini mudah sekali untuk terjadi salah paham, kemudian perbedaan antara yang satu dari segi status dan sebagainya. Sehingga memang harus dapat dilihat secara keseluruhan. Ketika orang yang satu dengan orang lain bertemu dengan berbagai perbedaan, maka mudah sekali ada yang namanya ketidakcocokan, termasuk ada kalanya masalah-masalah seperti merasa diri paling benar, merasa masukannya yang harus diterima dalam gereja, merasa pendapatnya yang sebenarnya harus dipakai, merasa misalnya apa yang dia lakukan yang harus diterapkan, dicontohi dalam kehidupan berjemaat, itu pasti akan ditemukan. Dan kita ada di dunia yang semakin individualistik, sehingga memang ketika kita melihat ada budaya-budaya dalam gereja yang mulai merusak, dalam hal ini sudah jadi pergumulan ya di sini. Mengapa sifat menghakimi itu sudah menjadi satu pergumulan gereja di masa kini? Karena memang ada perbedaan-perbedaan itu, sehingga muncul hal-hal ini. Apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang merasa saya banyak loh melakukan untuk gereja ini, atau orang-orang yang merasa bahwa pengetahuan saya sudah ada di taraf ini, atau orang-orang yang sulit membedakan saya adalah pimpinan di suatu tempat dan kemudian ketika masuk ke dalam suatu gereja harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam gereja, sehingga kadangkala ketemu dengan orang yang berbeda pandangan, padahal memberi masukan, memberi pendapat yang benar, tapi merasanya ini bertentangan, sehingga langsung kemudian menyatakan saya paling benar, orang ini salah dan sebagainya. Itu
itu dari kita. Bagaimana kalau menurut Eke? Ya, itu menjadi pergumulan. Itu alasan-alasan sih mengapa terjadi ada sifat menghakimi ya dari setiap pribadi yang ada dalam gereja. Dan itu alasan-alasan yang bisa terjadi. Dan ego, kepentingan pribadi ya. Tujuan-tujuan pribadi itu pasti ada dalam gereja. Dan makanya MTPJ dalam renungan ini mengangkat tema kita ini memang bagus. menyadari ya bahwa manusia itu pada dasarnya adalah orang berdosa, dan manusia punya natur dosa, termasuk natur merasa diri paling benar. Sehingga saat kita merasa bahwa saya dengan latar belakang siapa saya, kemudian ketemu dengan orang, akan susah tanpa ada kesadaran untuk merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Lanjut ya, Oke, kita akan bahas pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga di sini, bagaimana peran gereja sebagai individu dan institusi menyikapi sifat menghakimi yang merusak? Jadi pertama individu, kemudian secara institusi. Secara pribadi bagi saya tidak ada alasan lain selain adanya pertobatan ya. Karena kembali kita ini manusia berdosa dan sifat menghakimi itu akan menjadi salah satu sifat manusia yang berdosa itu sendiri, yang merasa diri paling benar dan tidak ada orang seperti dia. Sehingga perlu adanya pertobatan. Selanjutnya ketika kita pun diperlakukan sebagai orang yang dihakimi sebagai gereja, maka kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang juga dibenarkan dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita perlu speak up, bicara ya, supaya ada yang namanya konseling dalam gereja juga berjalan, bisa menghadirkan pendeta, bisa menghadirkan konselor dan sebagainya untuk membangun hubungan dengan yang lain yang lebih baik. Tetapi juga sebagai institusi, dalam hal ini gereja yang berdiri, di dalamnya ada badan pekerja dan semuanya, maka ketika menemukan ada konflik karena hal-hal menghakimi ini, maka gereja harus berdiri di tengah sebagai orang yang mau mendengar dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya, sehingga kemudian dapat memberikan saran-saran konkret untuk membawa persatuan, kebersamaan semakin dipupuk dalam kehidupan jemaat. Bagi saya demikian, kita harus berperan dan mulai bertindak. Kita harus benar-benar memandang orang lain sama penting dengan kita. Orang lain itu sama-sama dibenarkan seperti kita yang adalah juga orang berdosa sama dengan orang lain. Sehingga semakin mengenal Kristus, semakin memahami persekutuan bukan untuk keuntungan saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, itu akan membuat kita semakin mampu menerima orang lain, membuat kita semakin merasa saya tidak pernah bisa lebih apa-apa dari orang lain, karena kita punya Kristus yang sama, mengasihi saya, mengasihi orang lain, mengampuni saya, mengampuni orang lain, menerima saya, menerima orang lain. Oke, baik. Jadi menurut saya sih secara individu ya, secara individu itu betul tadi dasarnya adalah pertobatan. Orang harus bertobat ya, kesadaran panggilan orang sebagai umat Tuhan. Dan kemudian dari kata Krino tadi ya, orang lihat tujuannya apa. Ya, tapi ini kan di sini menyikapi sifat menghakimi yang merusak. Iya. Kan? Iya. Jadi berarti konteksnya merusak ini. Iya, konteksnya merusak, tapi harus lihat juga dari segi orang kesadaran pribadi maksudnya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat, ya tidak jadi persoalan ya. Berarti tidak disebut kata menghakimi dalam sifat menghakimi itu ya. Kemudian secara institusi itu orang harus pahami ada dua. Secara organisasi orang tak bisa menghindar karena di dalamnya ada beberapa orang ya, BPMJ, majelis dan sebagainya. Nah, maka harus lihat juga organismenya jalan enggak. Ya, jangan hanya artinya harus perlu ada keseimbangan secara organisme. Maka pengajaran itu juga penting. Ya, salah satunya ini adalah TPJ diangkat jangan menghakimi, berarti penting, ada penyebab yang terjadi dalam gereja. Jadi dan jangan justru ketika menyampaikan khotbah jangan menghakimi dari atas mimbar justru sebagai seorang pengkhotbah yang akhirnya mulai menghakimi. Karena akhirnya memandang diri yang paling benar sebagai menyampaikan, sehingga semua yang pendengar itu
itu bisa saja adalah orang yang salah Ya. dan adalah orang berdosa, sehingga selumbar dapalia, balok ndak dapalia. Tetapi jika memang ini kembali krino yang untuk membangun, maka pengajaran gereja harus tegas, jelas, sejelas-jelasnya. Apalagi dari mimbar gereja, sehingga tidak disampaikan untuk hanya menyenangkan telinga orang, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi keseimbangan organisasi dan organisme itu harus berjalan bersama. Oke, rasanya demikian Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa ikuti di channel YouTube kami, dan kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh berdiskusi bersama. Masih banyak hal yang mau kami bicarakan, tetapi kami sungguh tahu Tuhan, Engkau pun tidak akan pernah terbatas memberi hikmat kepada kami, kepada setiap pendengar, dalam mempersiapkan kerja pelayanan, dalam mengaplikasikan setiap kebenaran firman untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong beri kemampuan dalam keadaan apapun. Tuhan yang akan memberikan setiap pendengar kami ini kemampuan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika sakit dan Tuhan dapati dalam pemulihan, kami minta Tuhan sembuhkan. Kami minta juga Tuhan memberi kemampuan dalam kerja pelayanan yang sungguh tidak mudah ke depannya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Akhirnya saya dan juga suami bersyukur bisa menjumpai kembali melalui channel ini. Doa harapan kami tetap mengikuti kami di channel-channel kami lainnya, di konten lainnya tentunya. Dan memberkati. Shalom. Damai di hati.